Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sebelum menginjak ke materi, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, perilaku hidup bersih dan sehat. Materi kali ini yaitu pewarisan sifat. Tujuan untuk mempelajari materi ini, peserta didik dapat memahami dan menguasai konsep pewarisan sifat. Materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang kita miliki tidak serta-merta hadir di dalam tubuh kita. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel telur atau ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi atau pembuahan. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada diri kita muncul karakteristik yang mirip dengan ayah dan karakteristik yang mirip dengan ibu. Jadi, sifat-sifat makhluk hidup, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, diwariskan dari induk kepada keturunannya, atau dari orang tua kepada anaknya. Sebelum kita bahas materi persilangan, kita pahami dulu beberapa istilah. Gen dan kromosom. Faktor pembawa sifat adalah gen. Gen terdapat di dalam kromosom. Fungsi gen adalah mengatur sifat-sifat yang akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Kromosom sel tubuh terdapat sepasang-sepasang atau alelik, sehingga kromosom tubuh terdiri dari 2 set. 2 set kromosom pada sel tubuh adalah diploid atau 2N. Pada sel kelamin atau gamet tidak terdapat pasangan-pasangan atau hanya terdapat 1 set kromosom. 1 set kromosom pada sel kelamin adalah haploid atau N. Dominan, resesif, dan intermediat. Dalam suatu persilangan, pada keturunannya akan ada sifat yang muncul atau sifat yang tidak muncul atau tersembunyi dari salah satu sifat induknya. Sifat yang muncul pada keturunan dari salah satu induk dengan mengalahkan sifat pasangannya disebut sifat dominan. Sebaliknya,
sifat yang tidak muncul atau tersembunyi pada keturunannya karena dikalahkan atau ditutupi oleh pasangannya disebut sifat resesif. Misal, tanaman induk berbunga ungu disilangkan dengan tanaman induk berbunga putih. Ungu disilangkan dengan putih. Keturunan yang dihasilkan adalah tanaman berbunga ungu. Dari persilangan tersebut, bunga warna ungu bersifat dominan, sedangkan bunga warna putih bersifat resesif. Karena yang ungu mengalahkan yang putih. Tetapi dapat pula terjadi dalam suatu persilangan bahwa sifatnya muncul pada keturunannya merupakan campuran dari kedua induknya. Sifat yang demikian disebut sifat intermediat atau dominan parsial. Intermediat atau dominan parsial. Misal, tanaman induk berbunga merah disilangkan dengan tanaman induk berbunga putih, menghasilkan keturunan berbunga merah muda. Dari persilangan tersebut, tanaman berbunga merah muda bersifat intermediat. Genotip dan fenotip. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari persilangan, gen yang berperan dalam pengaturan atau penentuan sifat diberi simbol huruf. Gen yang bersifat dominan dinyatakan dengan huruf kapital. Misalnya, gen yang menentukan sifat batang tinggi ditulis dengan huruf T besar, yang berasal dari kata tinggi. Gen yang bersifat resesif biasanya dinyatakan dengan huruf kecil. Misalnya, gen yang menentukan sifat batang pendek ditulis dengan huruf T kecil. Jadi, dapat diartikan bahwa batang tinggi dominan terhadap batang pendek, atau batang pendek resesif terhadap batang tinggi. Penyatuan sperma yang bersifat haploid atau N dan ovum yang bersifat haploid atau N membentuk zigot. Zigot tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bersifat diploid atau 2N. Oleh karena itu, individu yang memiliki sifat tersebut dinyatakan dengan 2 huruf. Misalnya, huruf T besar, simbol untuk tumbuhan berbatang tinggi. Gamet yang dibentuk T besar dan T besar. Dan contoh lagi, T kecil, simbol untuk tumbuhan berbatang rendah. Gamet yang dibentuk T kecil dan T kecil. Berikutnya M besar, simbol untuk tumbuhan berbunga merah. Gamet yang dibentuk M besar dan M besar. Kemudian M kecil, simbol untuk tumbuhan berbunga putih. Gamet yang dibentuk M kecil. Kemudian lagi M besar, M kecil. Simbol untuk tumbuhan berbunga merah.
simbol untuk tumbuhan berbunga merah muda. Gamet yang dibentuk M besar dan M kecil. Susunan atau komposisi gen yang menentukan sifat suatu individu disebut genotip. Simbol untuk genotip ditulis dengan huruf berpasangan. Misalnya T besar, T besar, T besar, T kecil, atau T kecil, T kecil. Lagi M besar, M besar, M besar, M kecil, atau M kecil, M kecil. Sifat-sifat yang tampak atau merupakan bentuk luar yang dapat diamati disebut fenotip. Fenotip ditentukan oleh gen dan lingkungan. Fenotip tidak diberi simbol tapi ditulis sesuai dengan penampakan. Misalnya batang tinggi, warna bunga merah, rasa buah manis, dan sebagainya. Tanaman berbatang tinggi, fenotipnya ditulis batang tinggi dan genotipnya ditulis T besar atau T besar, T kecil. Bila T besar dominan terhadap T kecil. Dua individu yang memiliki sifat fenotip yang sama mungkin memiliki genotip yang berbeda. Misalnya, dua individu tanaman yang memiliki fenotip yang sama, yaitu berbatang tinggi. Genotipnya mungkin T besar, atau T besar, T kecil. Gen T besar bersifat dominan, sehingga gen T besar tersebut dapat mengalahkan atau menutupi gen T kecil yang bersifat resesif. Oke, lanjut. Sekarang ke persilangan dua individu dengan satu sifat beda atau monohybrid. Persilangan dua individu dengan satu sifat beda menurunkan sifat dominan apabila sifat keturunannya sama dengan salah satu induknya. Sekarang kita bahas persilangan monohybrid dominan penuh. Monohybrid dominan penuh. Contohnya, tanaman kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek. F1 keturunan pertama maksudnya semuanya berbatang tinggi. Kemudian F1 dibiarkan mengadakan penyerbukan sendiri. Hasil yang diperoleh yaitu F2 yang berbatang tinggi dan berbatang pendek dengan perbandingan 3:1. Sebelum menginjak ke materi, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, perilaku hidup bersih dan sehat.
persilangan monohybrid intermediat. Contoh, tanaman Antherinum majus merah atau M besar genotipnya disilangkan dengan putih atau genotipnya M kecil. Dari persilangan itu diperoleh hasil F1 yang semuanya berbunga merah muda. Jika F1 ini ditanam dan diadakan penyerbukan dengan sesamanya, maka F2 menghasilkan tanaman berbunga merah, merah muda, dan putih dengan perbandingan 1 dibanding 2 dibanding 1. Persilangan dapat dilihat pada bagan berikut. Bagan persilangan monohybrid intermediat. Parental P berbunga merah disilangkan dengan berbunga putih. Genotipnya M besar disilangkan dengan M kecil. Gametnya yang merah yaitu M besar dan M besar. Sedangkan yang putih gametnya M kecil dan M kecil. F1-nya atau keturunan pertama yaitu M besar, genotipnya M besar, M kecil. M besar, M kecil ini fenotipnya bunga berwarna merah muda. Terus P2-nya yaitu disilangkan lagi antara F1, bunga merah muda disilangkan dengan bunga merah muda. Berarti genotip M besar, M kecil disilangkan dengan genotip M besar, M kecil. Sedang gametnya, yaitu separuh dari genotipnya, yaitu M besar dan M kecil. Demikian juga dengan induk yang satunya, gametnya M besar dan M kecil. Nah, kemungkinan terjadi kombinasi pada F2 adalah sebagai berikut. Gametnya untuk induk yang satu, yang ke arah horizontal yaitu M besar. Kemudian di kotak berikutnya M kecil. Kemudian yang arah vertikal M besar, bawahnya M kecil. Kemudian M besar disilangkan dengan M besar akan menghasilkan genotip M besar. Genotipnya M besar apa? Merah. Itu pada kotak 1. Pada kotak 2 dilihat M kecil disilangkan dengan M besar, maka akan dihasilkan genotip M besar, M kecil. Fenotipnya merah muda. Kemudian pada kotak 3 M besar disilangkan dengan M kecil, maka menghasilkan genotip M besar, M kecil. Fenotipnya yaitu merah muda pada kotak 3. Dan pada kotak 4, M kecil disilangkan dengan M kecil, maka menghasilkan genotip M kecil, dan fenotipnya putih pada kotak 4.
Jadi perbandingan fenotip F2 adalah merah dibanding merah muda dibanding putih, yaitu 1 dibanding 2 dibanding 1. Kemudian perbandingan genotip F2 adalah M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita rangkum materi tadi. Sifat-sifat makhluk hidup diwariskan dari induk kepada keturunannya atau dari orang tua kepada anaknya, baik yang dominan, resesif, atau intermediat. Gen sebagai faktor pembawa sifat. Persilangan monohybrid dominan penuh menghasilkan perbandingan fenotip F2 sama dengan 3 dibanding 1. Dan perbandingan genotip F2 sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Sedangkan persilangan monohybrid intermediat menghasilkan perbandingan fenotip F2 sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Dan perbandingan genotip F2 sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Itu perbedaannya pada fenotip F2 antara persilangan monohybrid dominan penuh dengan persilangan monohybrid intermediat. Baiklah, silakan dipelajari lagi materi tadi, dan untuk materi berikutnya yaitu persilangan dua individu dengan dua sifat beda atau dihybrid. Tetap semangat, belajar dan berdoa, pasti kalian sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.